Nah, pada bagian kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan inti dari pertemuan kita, yaitu bagaimana peran dari media sosial dalam berbagai macam gerakan-gerakan politik dan juga bagaimana media sosial digunakan dalam menyampaikan pendapat dan sebagainya. Jika dahulu media sosial lebih banyak digunakan dan tujuan utamanya adalah untuk melakukan sosialisasi dengan teman-teman lama misalnya, tapi sekarang media sosial tidak hanya digunakan untuk tujuan-tujuan atau hal-hal tersebut, tetapi media sosial akhirnya mampu sebagai wadah dari gerakan-gerakan politik di berbagai penjuru dunia. Mungkin kita masih ingat bahwa pada awal pencalonan dari Obama banyak yang menentang, tapi dengan bantuan media sosial, dengan wadah media sosial yang dimanfaatkan secara efektif dan maksimal, Obama akhirnya dapat menjadi presiden Amerika kulit hitam yang pertama. Nah, penggunaan media sosial itu dimulai ketika Obama nominasi Obama di internal Partai Demokrat. Nah, ketika itu dia bersaing dengan Hillary Clinton dan akhirnya dia memenangkan nominasi di Partai Demokrat. Banyak ahli mengatakan bahwa itu semua tidak terlepas dari bagaimana dukungan dari masyarakat melalui media sosial, Facebook pada waktu itu khususnya. Kemudian ketika persaingan dengan sebagai calon presiden, akhirnya Obama juga mampu memenangkan persaingan presiden dengan akhirnya mengalahkan pasangan dari John McCain yang berasal dari Partai Republik. Itu semua dapat diwujudkan dari bagaimana dukungan dari media sosial yang sangat masif pada Presiden Obama pada waktu itu. Tidak hanya di luar negeri, di dalam negeri pun media sosial juga digunakan sebagai tidak hanya ajang untuk mobilisasi politik sebenarnya, tetapi mobilisasi sosial, gerakan sosial, hukum dan sebagainya juga digunakan dan dimanfaatkan dari media sosial. Ketika dulu ada tagar koin Prita atau aksi solidaritas yang dinamakan dengan koin Prita, yaitu untuk mendukung Prita yang kemudian dikriminalisasi oleh salah satu rumah sakit. Akhirnya dengan desakan dari netizen, akhirnya kasus Prita ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian ketika peristiwa perseteruan KPK dan Polri pada waktu itu, Bibit Chandra juga dipengaruhi oleh media sosial. Kemudian kemenangan berbagai macam kepala daerah juga tidak terlepas dari bagaimana peran dari media sosial, gerakan-gerakan yang dimulai dari media sosial. Nah, secara lebih banyak contoh-contoh yang diberikan, media sosial tidak hanya dalam bentuk pemilihan kepala daerah ataupun presiden, tapi juga dapat menjadi sebuah awal dari terjadinya sebuah revolusi di berbagai belahan dunia. Pada 2010 misalnya di Tunisia, akhirnya massa dapat menumbangkan atau melawan rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada waktu itu, berawal dari postingan seorang yang membakar diri akibat dagangannya dirampas oleh aparat keamanan pada waktu itu. Nah, akhirnya menyulut kemarahan dari masyarakat. Nah, kemudian juga pada tahun 2011 di Mesir juga jatuhnya rezim Hosni Mubarak juga dimulai dari aksi yang diorganisir dari media sosial pada waktu itu, khususnya Twitter. Begitu juga ketika tahun 2014 protes yang luas di Hong Kong itu terjadi akibat dari aksi yang diorganisir melalui media sosial. Pada waktu itu masyarakat atau rakyat memprotes terjadinya perubahan, ya, penghapusan pemilihan kepala pemerintahan di Hong Kong ketika semula secara langsung kemudian berubah menjadi pemilihan secara tidak langsung oleh pemerintah NFT pada waktu itu. Akhirnya membuat satu revolusi yang disebut dengan revolusi payung. Nah, kemudian pada tahun 2016 kita masih ingat gerakan massa 212 juga dicetuskan mulai dari akibat dari unggahan dari media sosial dan kemudian untuk gerakan sebesar itu. Nah, terakhir ini pada tahun 2020 beberapa minggu atau bulan yang lalu itu terjadi gerakan yang sangat besar di Thailand yang menuntut berubahnya konstitusi Thailand dari kerajaan menjadi konstitusi yang lebih demokratis.
Nah, itu didukung oleh media sosial juga, khususnya Facebook pada waktu itu. Nah, pada akhirnya gerakan-gerakan sosial yang diinisiasi melalui media sosial itu pun akhirnya berkembang dan bertransformasi menjadi suatu gerakan sosial yang terjadi secara offline. Gerakan protes di jalan, demonstrasi dan sebagainya di Thailand itu misalnya terjadi yang sangat besar, tidak terlepas dari bagaimana organisasi massa yang solid dan dimulai dari media sosial. Nah, berdasarkan beberapa contoh-contoh tersebut di atas, maka kita dapat mengambil suatu pemahaman bahwa terdapat dua prototipe dari demokrasi digital. Pertama, adanya partisipasi politik secara online ini terbukti dengan berbagai macam kemenangan seperti Obama dan terpilihnya Jokowi misalnya sebagai gubernur dan presiden. Dan itu tidak hanya membuktikan adanya dukungan politik yang didapatkan dari kampanye media sosial, tetapi juga dukungan tersebut dapat juga berupa penggalangan dana kampanye yang tentunya sangat membantu dari awal pendaftaran hingga terpilihnya pasangan calon. Nah, kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pendapat, ya. Bahkan tadi contohnya adalah hingga terjadi sebuah revolusi untuk menumbangkan sebuah rezim atau sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, seperti protes tadi yang dilakukan atas kebijakan rezim penguasa di Tunisia, di Hong Kong, bahkan revolusi untuk menggulingkan seperti di Mesir dan di Thailand yang masih terjadi hingga sekarang ini. Nah, protes dilakukan secara online, ya, pada akhirnya akan mewujudkan protes secara offline, ya. Kemudian terjadi secara masif, seperti yang tadi dijelaskan pada berbagai macam contoh sebelumnya. Terlepas dari berbagai macam penjelasan kita pada sebelumnya terkait dengan gerakan-gerakan politik di era digital, nah, terdapat satu peristiwa atau fakta yang cukup menarik pada era digital pada saat sekarang ini, yaitu kemunculan di Selandia Baru, yaitu partai yang cukup unik, yaitu partai internet. Nah, partai internet ini memang benar-benar ada, bukan partai khayalan, dan didirikan oleh penggagasnya yaitu Kim.com, ya, walaupun ini bukan nama sebenarnya tentunya, ya. Nah, partai ini didirikan untuk mempromosikan kebebasan dalam berinternet dan privasi. Nah, partai ini bukan partai khayalan dan ia mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 di Selandia Baru, ya, walaupun akhirnya partai ini tidak memenangkan kursi, tapi ini menunjukkan bagaimana partisipasi politik di era digital ini sangat luas sekali. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi atau sesi dari partisipasi politik masyarakat, khususnya di era digital, ya. Semoga dapat menjadi sebuah ide-ide baru atau pandangan-pandangan baru bagi kita dan menjadi bahan sebagai awal dari diskusi-diskusi kita selanjutnya. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.